Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast Ngobrol Sesaat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah pemirsa, kali ini sebagaimana antum-antum semuanya yang meminta Al-Fagir di WhatsApp, di IG, di komen, di DM, Beb, coba tolong podcast bersama Al-Habib Alwi Al-Munawwir. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget Beb yang minta. Alhamdulillah jazakallah khair datang ke tempat ana hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah Habibi, sehat walafiat. Ini girang banget nih kita antum datang nih. Justru di sini suatu kebanggaan dan kemuliaan. Masya Allah, Masya Allah. Kami keluarga besar Al-Munawwir bisa duduk di Habab Podcast. Masya Allah. Luar biasa, tontonan anak-anak milenial. Tontonan anak-anak milenial luar biasa. Antum dari mana tadi? Kita langsung Habibi dari Bekasi, tujuan langsung ke Habab Podcast. Masya Allah, jazakallah khair, disempatin waktunya habis dakwah di Malang kemarin ya. Alhamdulillah Habibi. Berapa lama di Malang? Di 2 hari. 2 hari di Malang ya? 2 hari. Sebenarnya mau ngundang antum udah lama kan. Cuman ana lihat antum lagi sibuk sekali sana kesini, kita juga luar biasa. Janjian gitu udah setahun yang lalu Bebe. Janjian setahun ya. Tapi setahun yang lalu. Ternyata sekarang luar biasa memang Allah SWT. Terus Beb, banyak pertanyaan nih dari jamaah. Ini Habib Alwi bin Al-Fagir Alwi bin Muhammad Al-Attas. Bin Muhammad Al-Attas itu lahirnya di mana katanya? Itu anak Tanjung Priok Habibi. Oh, anak Tanjung Priok. Nah, Jakarta. Jakarta, Betawi dong ya? Betawi. Umi juga situ, abah situ. Umi Sentiong. Umi Sentiong. Oh, Senen. Iya. Iya, Sentiong. Cuma keluarga besar di Kebon Kacang Tanah Abang. Keluarga besar di Kebon Kacang Tanah Abang. Nah, Habibi. Oh, tahun berapa tuh lahir di Tanjung Priok? Dekat Mbah Priok bukan? Itu rumah sakit Koja. Oh, rumah sakit Koja. Lahir 86. 86. Muka doang nih kita boros. Enggak, tapi ganteng Beb. Masya Allah. Masya Allah. Itu antum awal pendidikan di mana tuh Beb? Pendidikan kita agama. Masuk belajar agama tetap tarbiyah nomor 1 Walid. Oh gitu. Walid ngedidik luar biasa dalam urusan syariat. Walid ya, didik ya. Cuman masa-masa remaja kita ini Al-Fagir bandel Habibi. Masya Allah, apa tuh? Dulu kita pecandu narkoba. Oh, kan Habibi. Baru tahu nih. Betul. Sempet ya? Sempet. Kemudian sekolah tawuran terus. Tawuran. Kalau tawuran, iya. Tapi benar Beb, antum pencandu narkoba. Sampai Al-Fagir ditaruh di rehabilitasi di Sukabumi. Oh, Lido. Daerah Lido, betul. Oh, anjir. Di situ kabur juga. Kabur. Nah, cuman alhamdulillah waktu itu akhirnya berantem sama Al-Fagir sama orang. Oh. Badan itu kena celurit sama yang buat ngancurin batu es tuh Habibi. Oh iya, yang tusukan itu. Betul. Belakang nembus ke jaringan paru-paru, di sini nembus ke tulang rusuk. Koma 3 hari 3 malam. Oh. Akhirnya ketika ini berantemnya berantem tawuran apa gimana? Tawuran. Oh, berantem tawuran. Masa-masa remaja deh. Iya, tahu. Akhirnya udah koma 3 hari. 3 hari 3 malam koma, melek mata wajah Umi yang kita lihat. Masya Allah. Wah subhanallah, Al-Fagir punya Umi ini punya perhatian khususnya luar biasa ke Al-Fagir. Jadi zaman dulu cerita dari orang tua, Umi lahir anak pertama mengidam-idamkan anak cowok. Oh, mengidam cowok, terus? Lahir perempuan. Oh, lahir perempuan. Akhirnya hamil kedua, ngidam lagi cowok. Lahir lagi perempuan. Akhirnya pas anak ketiga sempat nadar. Oh, nadar. Kalau anak ketiga saya laki-laki, saya bakal jadiin raja di dalam rumah. Rezeki Al-Fagir. Iya. Keluar laki-laki. Alhamdulillah. Waduh, raja dah. Nah akhirnya tarbiyah Umi udah nakal, bandel dan lain sebagainya. Umi itu subhanallah Habibi. Setiap ngelihat Al-Fagir nakal, ucapannya cuma satu. Apa itu? Alwi, kalau Alwi nakal terus, nanti Umi pesantren ini biar jadi ustadz. Selalu itu yang diucapkan. Tapi kalau Walid, tarbiyahnya syadid, keras. Apa itu? Al-Fagir ngelihat nggak benar dikit, hajar.
pukul, banting. Masya Allah. Tapi kalau walidati, Masya Allah dari hati ke hati. Akhirnya ketika kejadian koma, sadar-sadar, pertama kali yang Al-Fagir lihat wajah Umi. Netes air mata, langsung Al-Fagir bilang, Umi, Alwi mau pesantren. Oh gitu, jadi ingat nasihat Umi. Walhamdulillah, sebab dari ucapan Umi itu. Nakal, masuk pesantren, jadi ustadz. Alhamdulillah. Ternyata tarbiyahnya doa ya. Nah, doanya mustajab, kabul langsung. Luar biasa doa Umi. Masya Allah. Makanya buat ikhwan akhwat yang nonton podcast ini, manfaatin. Minta doa yang banyak sama Umi. Umi kita, Masya Allah. Itu Habib 3 hari koma. Naam. Memang gak lengah apa gimana? Al-Fagir tahu-tahu itu koma 3 hari, taunya itu koma 3 hari. Ketika sadar, Umi baru sampaikan, Alwi ini gak bangun 3 hari 3 malam. Begitu. Dan Al-Fagir saat itu, ini benar-benar, wallahil azim Habibi, dalam masa 3 hari, Al-Fagir kayak dibawa di dalam kapal laut. Nah itu yang anda mau tanya tadi, 3 hari koma itu kemana? Maksudnya berasa? Al-Fagir dibawa kayak rombongan pakaian hitam-hitam semuanya. Tahu-tahu subhanallah, dalam antara sadar gak sadar Al-Fagir, ada satu kapal lagi mendekat kapal Al-Fagir. Di dalam kapal itu banyak sandraan orang-orang pakaian hitam yang lagi nangis, yang lagi teriak dan lain sebagainya. Tahu-tahu ada kapal satu yang mendekat. Wa subhanallah, kepala kapal yang mendekat itu almarhum al-maghfurlah Habib Umar bin Hud Al-Abbas. Kayak ada bargaining, negosiasi, Al-Fagir dipindahkan ke kapal beliau. Oh gitu. Subhanallah, itu percaya gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kan antum merasakan sendiri ya. Naam. 3 hari. Jadi ada kayak sesuatu tempat yang di luar dimensi dunia ini berarti ya? Naam Habibi. Ajib. Itu di luar dari kesadaran kita. Tapi berasa tuh kayak mimpi gitu. Sangat-sangat terasa, ngerasain sakitnya, pedihnya, terus rasa takutnya. Terus setelah itu antum koma, bangun kelihat Umi, pengen pesantren, Nah. apa langsung dipesantrenin, apa gimana? Nunggu beres? Oh enggak, jalan-jalan, akhirnya sebab perantara sohibum Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Oh, Habib Alwi, Habib Muhammad. Akhirnya diarahkan sama beliau. Masuk aja Dalwa. Oh gitu. Akhirnya masuk Dalwa. Tahun berapa Habib masuk Dalwa? Tahun 2000 kita masuk Dalwa. Tahun 2000, Masya Allah 2000. Oh pas ini meninggal ya, Abuya Hasan. Udah meninggal berarti ya? Abuya Al-Fagir ketemu cuman sebentar doang. Sempat ketemu berarti ya? Sempat. Ajib. Terus masuk situ berapa tahun? 2000 keluar 2007 awal. 7 tahunan lebih ya? Kurang lebih 7 tahun ya. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang antum merasakan itu pesantren Dalwa? Enggak ada, kalau kita bisa flashback, pengen banget balik lagi ke masa-masa saat kita belajar di Dalwa. Masya Allah, apa itu? Seperti apa yang antum nggak pernah lupa? Dengan kumpulnya kita bareng para habaib di sono, nggak punya beban, belajar asyik. Terus yang paling berkesan itu Al-Fagir sering sarot cuman buat duhan. Ternyata begitu ya. Dari zaman di Dalwa. Lewat mana tuh? Belakang apa lewat samping gitu? Orsada banyak. Orsada, gitu. Iya. Akhirnya kong-kali kong juga deh kenakalan masa remaja. Terus ke Hamra apa kemana? Ke ada rumah-rumah warga di belakang yang kita baiat langsung jadi orang berangkat. Iya. Terus berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun makan tidur di Dalwa. Masya Allah. Berkahnya udah deh, cari muka ame guru, berkah, sampai kita berusaha gimana caranya guru kenal sama kita. Insya Allah pulang manfaat ilmunya. Masya Allah. Terus di Dalwa itu antum sampai fasalkan? Dalwa itu mau naik ke Salis Sanawi. Naik Salis Sanawi, wagof. Awal wagofnya juga lucu Habibi. Nah, apa yang menyebabkan awal wagofnya itu? Jadi sahibna ada Zain bin Umar Tarif. Zain bin Umar atas. Aywa. Iya. Ini Zain itu Cawang ya? Betul. Iya, sekarang tinggal di Pondok Kopi dia. Oh iya. Itu nggak ada hari-hari yang dia jalankan di Dalwa kecuali mukhalafah.
Iya. Pelanggaran itu wajib sama dia tuh dipanggil sama ustadz. Akhirnya dia lagi marit. Heeh. Karena ustadz taunya dia tukang gaib, apa segala macam, ketika marit nggak dipercaya. Akhirnya ada satu ustadz paksa dia untuk sholat berjamaah di masjid. Dia tetap nggak punya kemampuan buat jalan ke masjid karena badannya memang lagi panas tinggi. Dipecut sama satu ini ustadz, dipecut dari ujung kepala sampai ujung kaki, kena semua badannya. Akhirnya gitu toib-soibnya yang begitu tahu, ada beberapa habaib yang tahu dia diperlakukan seperti itu sama salah satu ustadz. Ini ustadz kita geruduk Habibi. Terus. Ini ustadz dikeroyok sama habaib. Akhirnya udah, ketika digeruduk sama habaib, pas sorenya kejadian pagi, sorenya dipanggil satu-satu sama Abu Yazin Baharun. Iya. Satu-satu semua yang ngeroyok itu. Semua dipanggil. Zain bin Umar, ente pulang, didoain Habibi. Masya Allah. Terus Al-Fagir juga dikeluarin, diberhentiin, didoain juga. Al-Fagir bahkan bilang, Al-Fagir gak apa-apa berhenti dari sini Abu ya. Cuma Al-Fagir minta ridho. Apa-apa yang sudah pernah Al-Fagir dapatkan di sini, termasuk kadang-kadang gitu makan tempe lebih dari satu. Iya. Haram itu. Wah naam, Masya Allah. Ya udah Bu ya. Terus. Akhirnya udah didoain sama Abu ya, pulang. Begitu. Doa Abu yang luar biasa terkabul. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Itu tahun berapa Bang? Tahun 2007 apa? Kurang lebih 2007 awal. 2007. Itu ke Bekasi? Apa pondok lagi tempat lain? Kita ke Bekasi dulu, sempat melanglang buana. Langsung bikin majelis taklim? Enggak. Kita masih udah keluyuran. Kayak orang buta yang kehilangan tongkat. Nggak tahu tujuan, nggak tahu arah, sampai sering merenung, ini masa depan gue gimana ntar nih ke depannya. Ajib. Akhirnya diarahin, coba ambil berkah berangkat ke Tarim. Oh gitu. Akhirnya udah ngambil berkah di sono, kita nginep di Sugo, nggak betah juga di sono. Kenapa? Alasan nggak betah di Hadramut? Di Hadramut nggak ada sampurna mil. Jadi Al-Fagir pecandu rokok ini Habibi. Oh gitu. Dari SD. Udah kenal rokok dan setia. Terus Bib di Hadramut berapa tahun? Kurang lebih nggak sampai setahun, 6 bulan paling Habibi. 6 bulan. Jadi darasnya ke? Ngambil ke Rubat, masuk, kemudian kita ikut daurah Habib Umar. Begitu aja ambil barokah di sana. Itu 6 bulan di sana juga kayak berapa tahun Habib di sana ya? Waduh, Masya Allah, benar-benar mujahadan nafas. Udah kayak jadi wali. Masya Allah. Benar. Terus dari Hadramut langsung pulang ke Jakarta? Kita pulang, terus sempat juga belajar di Asagofah. Al-Fagir sempat belajar di Asagofah. Oh di zamannya udah masih ada Habib Rahman? Walid udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus jam berapa lama di Asagofah? Di sana setahun lebih, kurang lebih setahun. Terus Al-Fagir ke Al-Kifahi juga. Sahaban Iyaban pulang pergi. Terus sempat ngaji juga sama putra Ustadz Umar bin Abdurrahman Segaf, Habib Segaf. Umar bin Abdurrahman Segaf. Iya, besok kita undang ke sini insyaallah. Masya Allah. Habib Segaf ya. Apa namanya istimewa? Masya Allah. MS1 istimewa. MS1 istimewa. Terus antum langsung bikin majlis apa enggak dari situ? Majlis itu ngelanjutin majlisnya Walid. Oh antum melanjutkan, berarti udah ada majlis ya? Naam. Sebelumnya udah ada majlis? Walid bangun majlis Al-Munawwir itu tahun 96. Oh tahun 96. Sedangkan Al-Fagir melanjutkan tahun 2009. Luar biasa. Dipegang Al-Fagir kurang lebih 13 tahun deh. 13 tahun ya. Nah jadi masuk pertanyaan nih Bib dari Zainal Zain. Assalamualaikum Habib. Boleh ceritakan awal mulanya berdirinya Majelis Ta'lim Al-Munawwir? Syukran jazakallahu khair. Salam dari Ana Yaser Rizki dari Tambun. Oh anak orang Tambun nih. Tambun nih masuk. Anak Tambun. Pasti antum ini. Gimana Beb? Awal mula Majelis Al-Munawwir. Tadi kan baru hampir mau cerita tuh. Nah, jadi awal Majelis Al-Munawwir itu malah ada satu rumah namanya Saudara Hafid. Saudara Hafid alhamdulillah sampai saat ini masih ngaji sama saya. Masya Allah. Itu dikontrakan kos-kosan sepetak Habibi. Ajib. Yang ngaji
4-5 orang. Tapi yang lucunya itu speaker kayak tablik akbar. Jadi biar orang tahu dulu dah. Iya. Percis di depan rumah si Hafid ini, kos-kosannya, itu ada rumah orang-orang yang anti tahlil, anti maulid. Al-Bagir sampai pernah disiram pakai air cucian piring karena dia merasa terganggu. Teriakin, jangan berisik. Ya begitu deh. Tapi terus, gitu terus. Akhirnya dari situ mulai bikin pengajian di masjid di daerah Bekasi juga, Bekasi Selatan. Dari situ mulai dari 5 orang, 7 orang, 11. Terus sampai kemudian jamaah udah mulai kelihatan rame, kita bikin majlis door to door. Door to door. Dari rumah ke rumah. Dari efek majlis door to door itu, Al-Munawir baru mulai dikenal sama masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Ajib. Baru bikin acara akbarnya kapan? Acara akbar dari dulu, dari mulai Al-Fagir diamanahkan sama Walid, lanjutkan Al-Munawir, itu tetap kita bikin akbar tahunan. Maulid Nabi. Dulu Habib Mukhdar, almarhum. Iya, almarhum. Habib Jindan juga hadir. Terus tinggal Ana belum diundang ya? Insya Allah tanggal 5 Oktober. Insya Allah. Bareng sama Habib Abdullah bin Ja'far. Daerah mana? Daerah mana? Di daerah Bintara, Masjid Nurani. Masjid Nurani. Jadi para Bekasi semuanya insya Allah bisa datang ya. Malam Kamis. Masya Allah, Guru Ana izin nitip pertanyaan Beb. Sudah berapa persen pembangunan pesantrennya? Oh iya, antum ada pesantren Beb ya? Naam Habibi. Pesantren di mana? Pondok pesantren? Pesantren kita di Bekasi ada. Terus cabangnya alhamdulillah di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun ada. Ajib. Alhamdulillah. Itu kok bisa kepikiran antum habis bikin majelis taklim, kira-kira berapa lama itu? Nah, antum kepikiran bikin pondok pesantren? Urusan pondok waktu itu guru-guru kita udah ngingetin, bikin pondok. Akhirnya dapat kabar dari salah satu kawan Mutakharij Dalwa, beliau kabarkan Syekh Muhdar mau datang, siapin tempatnya ya. Oh, Syekh Muhdar mau datang. Nah, akhirnya Al-Fagir, siap. Al-Fagir pikir udah bikin majlis akbar seperti biasa deh. Iya. Nyambut beliau. Wah, tahu-tahu subhanallah 1 hari ditelepon, besoknya ada orang mewakafkan tanah. Ajib. Besok mewakafkan tanah. Akhirnya Al-Fagir bilang, kalau wakaf saya nggak berani terima wakaf. Kalau ibah, ayo saya terima. Terserah Habib, ini tanah mau diapain aja, yang penting saya serahkan ke Habib. Luar biasa. Daerah mana itu? Di daerah Tambun. Berapa Utara ya. Berapa lama? Berapa hektar? Itu tanahnya masih kecil Habibi. Tanah di situ ada 800 meter. Lumayan. Cuma kita bangunan pertama itu 3 lantai 200 meter. Jadi masih ada 600 meter yang belum kebangun. Ajib. Kalau di Batam, di Balai Karimun ini awalnya sekitar 200 sampai 300 meter. Khas lil banat. Oh, khusus untuk banat. Nah, Ajib. Akhirnya berjalannya waktu kurang lebih masuk 2 tahun. Alhamdulillah ada hamba Allah yang menghadiahkan tanahnya untuk dijadikan perluasan pondok pesantren itu. Ajib. Di Batam sana ya? Tanjung Balai Karimun. Jadi berapa persen masih terus dibangun? Terus kita pembangunan terus Habibi. Oh, terus pembangunan, Masya Allah ini. Masya Allah Bib, nitip doa aja Bib untuk para anak-anak pribadi yang memberikan istiqomah. Insya Allah semuanya dapat istiqomahnya. Dan pertanyaannya, apakah nanti orang yang kita cintai namun dia tidak mengenal kita dapat memberikan syafaat kelak? Seperti halnya aku cinta sama Habib Alwi, sedang beliau tidak mengenalku. Apakah beliau dapat menolongku kelak? Syukran Bib. Ini buat pecinta-pecinta antum. Masya Allah. Gimana itu Bib? Gimana? Apakah bisa nggak kira-kira kita ketemu dengan orang-orang yang kenal kita tapi kita nggak kenal sama dia? Yang mahal dari para pecinta. Ketika kalian bukan seorang pecinta. Ini sedikit bahasa pujangga, nggak apa-apa. Ajib Bib, biar ajib di sini. Mau pujangga, mau apa terserah. Ketika kalian bukan seorang pecinta, jangan pandang hidup kalian adalah hidup. Sebab
sesuatu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Dan bahkan kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan tanpa cinta tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Juga barometer untuk seseorang baik atau tidak tergantung dengan siapa meletakkan cinta. Ketika kita cinta dengan orang baik, otomatis kita akan menjadi baik, begitu juga sebaliknya. Dan yang paling mahal dari cinta, kelak kalian akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cinta. Pada siapa kalian letakkan cinta, padanya kalian akan berada. Masya Allah, dengan barokah cinta ke habaib, ke ulama, ke orang-orang soleh, insya Allah kecintaan kalian akan menghantarkan kalian kumpul bersama orang yang kalian cinta. Insya Allah, saya cinta sama Habib Abdullah. Insya Allah nanti juga saya di akhirat kumpul bareng sama Habib Abdullah. Kita semua habaib itu saling mencintai. Naam. Saling erat karena saling satu darah dan saling support. Makanya antum jangan salah bercinta ya Beb. Betul. Jangan salah guru. Naam. Jangan salah bercinta. Alhamdulillah ketika antum mengungkapkan bahwa saya cinta sama Habib Alwi, tinggal pembuktian cinta itu. Wa naam. Naam. Jadi jangan cuma ngomong cinta, tapi buktikan dengan hal-hal yang bisa, ya seperti kita cinta sama Rasulullah, kita buktikan dengan kita banyak bersolawat, ikutin syariatnya, sehingga kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Beb, mau nanya ringan-ringan saja ini. Apa sih rintangan yang Habib Alwi rasakan atau alami ketika berdakwah? Tadi kan sudah tuh seperti di Sebor apa tuh aja? Air secukupnya. Ya. Ada lagi Habib selain itu? Al-Fagir di LP berkali-kali Habibi. Jip. Jakarta Selatan, Polres, terus di Bekasi ada juga, terus di Jakarta Timur, Jatinegara ada beberapa. Apa sebabnya itu? Ya mungkin anggapan mereka ceramah-ceramah provokatif. Radikal. Mungkin bisa dikatakan radikal, tapi Al-Fagir lembut Habib. Lembut sih kan, alhamdulillah. Naam. Tapi cuman alhamdulillah semuanya dilewati. Allah masih jaga, Allah masih lindungin. Masya Allah, Masya Allah. Terus Beb, itu perjalanan Majelis Ta'lim Al-Munawwir ya, yang dipimpin oleh antum bersama siapa aja Beb Al-Munawwir? Ada Hukum apa siapa? Al-Fagir biasa selalu didampingi sama akhi Ali bin Muhammad Al-Abbas. Masya Allah Habibi, walau beliau masih muda, tapi sering Al-Fagir katakan ke jamaah, beliau kakak Al-Fagir. Oh kenapa? Abang. Oh gitu. Al-Fagir mau muda terus. Oh gitu, biarin dia aja jadi abang ya. Tapi Masya Allah, pikirannya dewasa, wawasannya juga luas, kemudian sangat banyak membantu di dalam dakwahnya Al-Fagir. Dan juga ashab-ashab dari Dalwa banyak juga yang bantu kita buat isi tausiah di malam Sabtunya. Oh gitu. Apa antum maksudnya kirim-kirim antum punya Ahok tuh undangan-undangan antum yang nggak kepegang apa gimana? Iya, salah satunya itu undangan-undangan yang nggak bisa dipegang, akhi yang jalan. Kemudian juga untuk manajemen majelis juga akhi itu banyak banget ngebantu. Oke Beb, ini ada pertanyaan yang agak panjang sedikit nih Beb. Tapi ini agak merintang, tapi biar mudah-mudahan terjawab ya. Saya seorang wanita bercadar. Allah. Semoga istiqomah selalu amin. 1, orang tua kita jualan rempah-rempah di toko. Seperti air, kue, rokok, dan lain-lain. Kami nggak mau jual rokok Beb. Karena rokok itu ada yang bilang haram. Tentu bilang aja Beb. Makruh, ada yang haram, makruh. Tapi orang tua nyuruh saya yang duduk jualan Beb. Dan ayah jualan kue di luar. Karena di luar panas. Karena kuenya dimasak di toko. Sudah saya bilang rokok ini pendapatnya haram. Jadi bagaimana Bib pendapat Habib tentang wanita bercadar berjual rokok? Benar atau tidak? Silakan Bib. Jadi lebih bertanya ke hukum rokok ya Habib ya. Jadi gini, dulu biar masyarakat juga lebih paham. Dulu Al-Fagir sempat sangat takut dengan perkara rokok. Hati kita tetap was-was Bib ya Allah. Ini perkara minimal ulama itu memakruhkan. Yang mengatakan halal boleh mubah itu sedikit banget. Begitu.
Akhirnya ketika udah di detik-detik pengen banget hijrah berhenti dari rokok, Al-Bagir disodorin salah satu kitab karangan kiai dari Jawa, Habibi. Itu ngebahas masalah tentang bab rokok. Nama kitabnya Fi Babi Syarifil Gahwa wa Dukhan. Akhirnya nggak tahu di situ referensinya antara 100% ulama, 50% mengharamkan, 50% memakruhkan. Tapi Al-Bagir sebagai orang yang pecandu dengan rokok, Al-Bagir lebih mengambil hukum yang makruhnya. Tapi Al-Bagir tetap niat, pengen banget, mudah-mudahan ya Rob, Allah kasih cara buat bisa berhenti rokok. Ya Allah. Terus ini pertanyaan ke dia nih, dia seorang wanita yang bercadar, dia menjual rokok menurut antum gimana? Kalau menurut Al-Bagir, sayang banget, aib ya. Aib ya? Iya, tapi ini perintah orang tua. Perintah orang tua, sam'an wa ta'atan udah. Insya Allah berkah. Itu perkara yang makruh. Ambil hukum makruhnya, ya, jangan haramnya. Haramnya. Sama kayak kita, mana yang lebih bagus? Nah, Oke, itu perhitungan rokok. Tapi mudah-mudahan orang semuanya paham ya, ngerti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang sesuatu pasti ada hikmahnya, dan larangan itu ditafsirkan ulama. Makanya ikhtilaf ulama itu rahmat. Betul. Ikhtilaf ulama rahmat. Kenapa? Karena hukum yang ini pas untuk si fulan, contohnya, yang memang betul-betul tidak merokok sama sekali. Ada juga si fulan. Jadi betul-betul sangat rahmat, tidak saling salah menyalahkan. Betul. Ya. Terus kemudian kembali lagi ke ke Majelis Ta'lim Al-Munawwir ini selama berapa tahun sudah antum pimpin? Kurang lebih 13 tahun, Habibi. 13 tahun ya. Itu Bekasi saja bagaimana? Al-Munawwir ini kita ada cabang di Batam. Ada cabang di Batam. Terus juga di Samarinda. Terus juga di Medan sampai Sabang, Habibi. Ajib. Ada beberapa titik. Cuma Al-Bagir paling datang silaturahmi ke sananya ketika ada event-event khusus saja. Safari dakwah ya. Nah, ketika safari dakwah datang ke sana ya. Cuma untuk di Batam ini karena ada pondok pesantren. Jadi setiap bulan Al-Bagir sempatkan awal bulan berangkat ke sana. Nanti Sabtu berangkat Al-Bagir. Sabtu ini? Sabtu ini. Ajib. Mudah-mudahan lancar semuanya, Beb. Amin. Terus di Al-Munawwir ini awal pertama kali kepikiran apa ngikutin Walid, pembelajarannya apa yang dibaca Maulid, apalagi Beb? Ratib, tawasul, ratib, Maulid. Ratib Al-Atas ya? Naam. Ratib Al-Atas, Maulid, Al-Habsyi. Naam. Maulid Habsyi berarti ya? Maulid Simtuduror. Simtuduror itu sekali bikin event kan? Waktu itu pernah bikin di Wali Kota apa di mana? Di alun-alun Bekasi. Alun-alun Bekasi ya, itu luar biasa ya maksudnya. Itu event tahunan di sana. Oh pasti tuh. Iya. Event tahunan nih. Ada Ustadz Segap, Ustadz Abdul Somad waktu itu nggak salah ya antum undang. Nah. Alhamdulillah. Itu gimana? Supportnya menurut antum nih dari Bekasi, jamaah anak muda ataupun orang-orang yang cinta sama habaib gimana? Al-Bagir bersyukur sama Allah diarahkan bisa tinggal di kota Bekasi. Kenapa tuh? Mayoritas muslimin, muslimat, pemuda-pemudinya rata-rata sebahagian besar mereka orang-orang yang fanatik sama habaib. Oke. Yang cinta sama habaib. Okay. Jadi ketika Al-Bagir bikin event khusus di Bekasi, itu alhamdulillah ribuan orang pasti akan hadir dalam acara tersebut. Rintangan terberatnya apa? Bikin acara sebesar itu? Rintangan terberatnya alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Lancar, berkah. Dana alhamdulillah mengalir ya minallah. Dana alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang baik-baik, kita kasih tugas deh. Oh iya. Sound sistem di panggung, jadi dari kita buat kita gotong royong. Mau girangin Nabi. Betul. Apalagi sekarang sudah masuk bulannya Nabi. Nah, acara besar kapan mau dibikin acara Beb? Nah, insya Allah Maulid nanti kita tinggal tunggu waktu dari Ustadzuna Habib Segaf Baharun. Sudah muter belum? Apanya tuh Habib? Majelis Ta'limnya sudah muter. Kalau untuk majelis akbar biasa kita adakan setiap malam Sabtu. Masih muter? Masih. Udah semua setelah COVID ini kan ada. Alhamdulillah. Apa waktu COVID juga muter juga? COVID kita berhenti 1 tahun lebih kurang lebih ya. Tiarap dulu. Oh tiarap dulu. Jadi baru mulai lagi sekarang.
Terakhir sempet tawuran mau Tawuran. majlis Hah? dibubarin sama polisi Habibie. Ini anak Bekasi militan semua. Iya. Mungkin dia tahu kali gurunya dulu tawuran juga. Kan gara-gara urusan COVID, lu larang gua ngaji. Iya, lawan Habibie. Ini Bekasi ini. Di sana juga banyak pecinta antum. Iya, luar biasa. Siapa yang nggak kenal Habib Abdullah bin Ja'far? Terus Beb, antum beberapa kali sempat viral di medsos sampai masuk ke WhatsApp Ana, berarti kan Masya Allah tentang kedekatan antum dengan Habib Rizik, Imam Besar, terus FPI. Itu gimana Beb? Tahu ceritanya? Jadi dulu Al-Fagir salah satu habaib yang benci banget sama Habib Rizik. Benci? Betul. Terus? Ini Al-Fagir pikir kok habaib radikal kayak begini. Ngajinya di radio Roja. Anti bener sama gitu ya. Radio kayak begitu tuh anti maulid, anti tahlil. Pasukannya sebahagian besar celana cingkrang, jenggot 4-5 lembar. Ini Al-Fagir pikir nih habaib apa akidahnya? Gitu. Su'dzon. Tapi subhanallah ketika silaturahmi ketemu sama beliau, langsung hati kita luluh Habibie. Masya Allah. Belum pernah Al-Fagir melihat akhlak seorang figur yang melebihi daripada akhlak beliau. Masya Allah. Tahun berapa itu teman-teman? Al-Fagir ketemu beliau itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2016, 2017 kali. Belum lama loh. Atau 2015-an. Oh 2015. Nah, ketemu langsung. Itu setelah antum masih ada suudzon apa enggak? Apa yang membuat antum pengen ketemu? Karena suudzon. Karena suudzon mau ketemu? Karena suudzon. Akhirnya ketika ditanya sama beliau, dipanggil, hati kita berbunga-bunga. Ditanya nama ente siapa? Ada situ deh mulai jatuh cinta. Untuk sosok beliau, yang benci akan menjadi cinta, yang cinta akan bertambah cinta. Karismanya luar biasa. Ajib. Habibana Rizik. Itu mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terus Beb, itu tapi antum nggak masuk di organisasi FPI itu? Al-Fagir sempat masuk di organisasi FPI waktu itu DPC Bekasi Timur. DPC. Waktu masih dalam keadaan Bekasi Raya, tapi sekarang alhamdulillah dipercaya sama beliau, langsung beliau nunjuk dari Mabes. Pertama mau dimasukkan di DPP atau di DPW pilihannya. Al-Fagir gak mau ambil resiko yang lebih luas, akhirnya pegang Bekasi. Jadi ketua FPI di Bekasi Habibie. Front Persaudaraan Islam. Sekarang kemarin sempat nanya juga sama Habib Hanif, sekarang udah mulai lagi lebih ini lagi ya. Yang lebih ditekankan manusiawi, kemanusiaan, terus tarbiyah dakwah. Ya. Ajib. Assalamualaikum, mantap guru. Guru nih. Oh ya, kalau boleh tanya itu Habib Alwi waktu acara kemarin Hall Abu ya di Istiqlal ganteng banget jadi bodyguard. Masya Allah. Apa Beb? Wah benar nih, lagi viral itu ya. Waktu itu viral. Istiqlal. Orang nanya-nanya itu. Orang nanya itu siapa ya yang pakai baju hitam, pakai celana hitam, pakai safari hitam, pakai kacamata hitam, siapa nih? Semua pernah nanya Beb. Ternyata sosoknya adalah Habib Alwi. Gimana Beb itu? Kok bisa kepikiran? Diamanahkan sama guru dan kawan-kawan. Yang pertama kita buat keamanan melekat keluarga besar Abu Hasan Baharun. Al-Fagir ditaruh di panggung. Emang harus nempel terus Habibie. Bukan kita mau narsis, tapi emang disuruh nempel. Akhirnya kita rembukan gimana caranya. Kalau ini pengamanan, kita ganti dan kita minta resmiin sama guru jadi brigade elit Dalwah. Cakep. Ada berapa orang Beb? Kalau keseluruhannya 850 keamanan kemarin di acara Istiqlal. Tapi yang inti komandannya ada 20 orang. 20 orang. Jadi brigade elit semua habaib. Semua habaib. Dan mereka-mereka yang punya majlis bukan majlis-majlis yang kecil Habibie di Jakarta. Dan begitu, ini pentingnya nih buat ikhwan akhwat ke guru, kaitan kita sama guru. Kalau ada murid cinta sama guru biasa Habibie ya.
Begitu juga guru cinta sama murid, itu mulai keluar hal yang luar biasa. Tapi yang lebih mahal dari itu semuanya, al-wafa bisyekh. Al-wafa bisyai. Apa itu artinya? Biar mereka tahu, Beb. Al-wafa Nah, bisyai itu apa? setia, pasrah, nurut, taat sama guru. Anjir. Kalau udah punya sifat seperti itu, setia sama guru, insya Allah senang dunia akhirat. Senang dunia akhirat. Modalnya begitu kita dakwah. Benar. Nurut aja udah sama guru. Nurut aja udah sama guru. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jadi pas pambib ya. Jadi sekarang Bukan pas pambib. apa Pas lagi? pambib ada lagi. Ada lagi pas pambib. Para asatid di Dalwa, mereka dijadikan pas pambib. Oh gitu. Pengawal, pelekat dari Abu Yaden. Tapi kalau kita Brigadir Elit Dalwa. Siapa itu yang punya pencetus nama, Beb? Brigadir Elit Dalwa itu. Bareng-bareng gitu ya sama kawan-kawan. Oh, gitu. Gimana kalau ini. Wah, pas. Ajib. Tapi Ustaz Segap pernah bilang, ada Habib Alwi ada. Gitu. Biasa di kawal sekarang awal gitu. Luar biasa, ada cinta luar biasa tuh. Itu salah satu mujahadin nafas juga. Iya, gimana? Gengsi nggak gitu buat guru? Nggak ada alasan buat guru. Nafsu harus jadi makmum, iman tetap menjadi imam. Luar biasa. Belajar belajar juga. Jadi jangan mentang-mentang ente lebih pintar dari guru, terus ente mau tentang-tenteng, disuruh sama guru nggak mau, kan gue begini ya. Itu pelajaran, banyak ambil kita pelajaran dari Habib Alwi ini, luar biasa. Ya, luar biasa. Kita doain Habib Alwi panjang umur, sehat walafiat. Bahkan ada yang bilang Habib Alwi kemarin kenapa pakai setelahnya beda sendiri, Haul Abu Hasan. Luar biasa. Jadi orang kan kenal antum nih, luar biasa dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan semuanya, tapi dengan sekarang dengan safarinya. Masya Allah. Ternyata kita tahu hikmahnya itu adalah salah satu cintanya daripada beliau kepada guru. Dan ini hikmahnya kita semua tahu bahwa anak murid itu udah ikutin aja apa kata guru. Mau kita bagaimanapun kalau guru bilang A, udah A. Betul, insya Allah berkahnya pasti ada. Tapi ngomong-ngomong acara luar biasa tuh, Haul Abu ya. Masya Allah, berkah banget Habibi. Luar biasa itu. Sampai pengurus Istiqlal beliau sampaikan, itu Haul Abuya Hasan Baharun, acara terbesar nomor 2 setelah 212. Masya Allah. Dan tidak sedikit mutakharrijin, alumni Dalwa yang beliau menyampaikan acara inti yang mereka itu benar-benar bisa mendapatkan zuk yang lebih dari sebelumnya saat Mahalul Qiyam. Masya Allah. Dipimpin sama Habib Hasan. Masya Allah. Luar biasa ya, Beb. Jadinya memang keinginan kita para kharij Dalwa, semuanya pengen Haul Abuya. Dan di situ haul pertama diadakan di Istiqlal. Haul pertama, nggak ada bikin haul di Istiqlal baru guru kita Abuya Ustaz Hasan Baharun. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bisa menjadi barometer ya untuk bangsa kita dan untuk para pecinta habaib. Habib, ini harus ditanyakan kepada Al-Attas. Apa makna 151 di dalam marga Al-Attas? Masya Allah, 151 ini wafak. Wifik bebek. Di dalam salah satu kitab, termasuk di kitab Al-Qirtos juga ada diterangkan kemuliaan dari 151. Bahkan ketika ada logo 151 melekat di dalam rumah kita karena cinta sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu Allah jaga seisi rumah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudorotan. Wajib, itu keyakinan yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita ya. Karena memang wafak itu ada, dan orang tua dulu kita seperti itu dan mengajarkan kita kayak As-Segap 135, kayak Al-Attas 151 ya. Ada Habsyi, ada semua ini. Arti daripada Al-Munawwir, biarin Habib Alwi yang jawab karena beliau pimpinan Al-Munawwir. Gimana, Beb? Al-Munawwir dari kata nawwara yunawwir. Al-Munawwir itu dapat impian Al-Fagir punya Walid Habibi. Iya, gimana tuh? Jadi dulu Walid pernah bermimpi ada 2 cahaya. Yang pertama cahaya Nabi Muhammad. Yang kedua cahaya Al-Munawwir. Al-Munawwir itu cahaya Nabi Muhammad. Jadi ketika ditunjuk Al-Munawwir, Al-Munawwir. Jadi antara 2 cahaya ini tunjuk-tunjukkan
ketika bangun, makanya dinamakan Majlis Al-Munawwir, cahaya Nabi Muhammad. Antum berarti dapat langsung wejangan dari orang tua ya, dari abah ya, Nah, untuk memimpin majelis nah, dan melanjutkan majelis. Apa Bib yang diberikan nasihat yang tidak akan pernah lupa yang didapat dalam dakwah ya oleh antum punya walid? Untuk dakwah, amanat yang paling kental. Walid selalu menekankan seorang guru jangan pernah tinggalkan muridnya. Kalau murid dia tinggalkan guru silahkan, tapi untuk guru jangan pernah tinggalkan murid apapun kesalahan si murid. Kalau murid tinggalkan guru, next dia akan kembali mencari lagi si guru. Tapi kalau guru yang tinggalkan murid, kasihan. Hancur. Sampai akhir hayat dia nggak bakal berani untuk kembali lagi ke gurunya. Ya. Begitu Habibi. Itu yang dari walid ya. Dari walid. Terus dari Ustadz Segap dalam terus dakwah ini bagaimana Bib? Yang beliau itu lebih menggembleng ke hati. Hati. Al-Fagir mungkin kalau guru ilmu banyak Habibi. Kemudian yang mendidik tarbiyah dalam masalah tentang nahi munkar banyak juga. Tapi masalah tentang guru hati, tarbiyatul qalb, pendidikan hati kita, belum pernah Al-Fagir dapatkan kecuali sosok beliau, Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Apa pelajaran dari beliau yang tidak pernah terlupakan dari antum? Beliau itu lebih menggembleng sabar. Umat Nabi Muhammad itu cita-cita Nabi pengen semuanya bisa masuk syurga. Iya, sering dengar. Kalau ente pengen sukses, doain orang lain biar sukses. Kalau ente pengen punya mobil, setiap ketemu orang doain biar tuh orang punya mobil. Malaikat mengatakan anta kadalik, kamu juga bakal punya sesuai dengan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Jadi sekarang kalau Al-Fagir bokeh, keluar rumah sepanjang jalan dari hati cuma ngedoain orang doang. Biar supaya dapat hal-hal yang baik. Sehingga antum dapat baik. Dan keyakinan itu yang akan bisa mengabulkan kita ya. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan ya Habib Alwi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya Rabb. Amin. Soalnya kan doanya kebalik. Mudah-mudahan gak habis-habis duitnya. Amin. Mudah-mudahan berangkat umroh dengan cepat. Oh iya umroh, berangkat umroh. Masya Allah. Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa berangkat umroh? Buat ikhwan, akhwat, pecinta Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, berangkat umroh bersama travel apa antum? ABD umroh. ABD umroh bersama saya juga nanti insya Allah tanggal 15 Januari. Insya Allah 15 Januari ke atas bulan penuhi Januari. Panggilan ke Baitullah sebelum kalian memenuhi panggilan ke rahmatullah. Haji. Dan yang dahsyat dari umroh Habib, umroh haji. Boleh Habib diceritain. Allah nggak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Insya Allah. Amin. Ya insya Allah terlaksana. Kita akan bikin program bersama Habib Alwi Muhammad Atas di bulan Januari tanggal 15 ke atas. Nanti tunggu saja pelayarnya, insya Allah akan keluar Habib ya. Habib. Juga nanti ada program juga bersama Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Niat baik Allah kasih lancar. Amin. Sebenarnya pengen berlama-lama waktunya Habib, tapi luar biasa. Sudah berapa lama ini kita? Sejam ternyata kita Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak terasa. Karena memang antum nih banyak yang harus dikulik-kulik lagi. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini. Kami banyak belajar sama antum. Lah, kami istimbat sama antum semuanya. Mudah-mudahan semuanya niat kita digabul oleh Allah. Amin. Terakhir sebelum ditutup, apa nih kira-kira nasihat buat anak-anak muda zaman sekarang nih? Anak-anak muda terus istiqomah cari figur yang bisa menghantarkan kalian menuju kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Dan tidak ada sebaik-baik figur yang bisa menghantarkan kebaikan kalian untuk menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat kecuali figur yang mengenalkan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Habibi. Mudah-mudahan semua apa yang diingin katakan bisa kita laksanakan. Amin. Ditambahi oleh saya, jangan ikuti figur-figur kafirin. Na'am. Benar ya? Jangan ikuti figur-figur yang tidak baik, apalagi sekarang digandrungi oleh anak-anak muslimat seperti hal-hal yang tidak baik itu dari Korea apa dari mana, jauh itu ya.
datangi majelis-majelis taklim, ada majelis Al-Munawwir, ada majelis Nurul Mustafa, ada majelis Rasulullah, ada majelis-majelis habaib. Duduk, Naam. jaga hati, jangan suudzon sama guru. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf dan Alwi bin Muhammad Al-Attas. insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.